Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ini mohon perkenannya untuk memberikan waktu kepada kami, Ibu, karena kami ini dari CGP Angkatan 9 ini mengadakan wawancara dengan kepala sekolah untuk memberikan izin kepada kami untuk waktunya, Ibu, untuk kita wawancarai tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu, Ibu. Semoga saya bisa membantu ya, Kak. Terima kasih sebelumnya, Ibu, sudah memberikan waktu. Kebetulan dari CGP Angkatan 9 ini, Bu, kita berada pada materi yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kebetulan di sekolah kita ini, Bu, ya, SDN Subarjo 01, Ibu sebagai pimpinan kami tentunya pastinya banyak sekali mengalami tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Itu, Ibu. Nah, Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu biasanya Ibu bagaimana, menggunakan apa atau ada langkah-langkah yang Ibu tempuh, mungkin seperti itu, Ibu. Saya jawab ya, Tuhan. Ya, siap. Terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, itu yang pertama kali harus kita ketahui adalah kita harus bisa membedakan diri. Mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral. Di dalam dilema etika itu biasanya akan terjadi suatu permasalahan di mana ketika kita akan mengambil keputusan, ternyata kedua permasalahan tersebut itu ada pada konsep sama-sama benar. Ini yang perlu kita identifikasi lebih dulu. Sedangkan pada rujukan moral itu kita harus tahu bahwa ketika kita akan mengambil keputusan, maka di dua permasalahan yang terjadi itu sudah jelas menentukan ada yang satu memang salah, yang satu memang benar. Ini yang harus kita tahu terlebih dulu sebelum kita melangkah untuk mengambil bagaimana kita mengambil keputusan itu. Nah, gitu. Benar sekali ya, Ibu, ya, untuk dilema etika dari Ibu yang jenengan sampaikan tadi, bahwa kalau dilema etika itu dihadapkan pada keputusan benar dengan benar, Ya. seperti itu, Nggih. Untuk yang rujukan moral itu dihadapkan benar atau salah. Jadi dasar yang dipakai untuk membedakan antara dilema etika atau rujukan moral, benar dengan benar, benar dengan salah. Nah, Konsep itu yang harus kita pegang lebih dulu. Terima kasih. Selanjutnya untuk pengambilan keputusan, khususnya di sekolah SDN Subarjo 1 ini, Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu menjalankannya atau mengatasinya itu seperti apa, Ibu? Seperti yang tadi saya sampaikan, di mana kita jika dihadapkan pada sebuah dilema etika yang di situ sama-sama mempunyai nilai kebajikan, sama-sama benar tadi ya, maka yang harus kita lakukan terlebih dulu adalah kita identifikasi dulu kedua masalah tersebut. Secara perlahan kita identifikasi, kita gali permasalahannya, kita cari nanti dampak-dampak yang akan terjadi ketika keputusan itu akan kita ambil. Jadi tidak serta-merta kemudian kita memilih begitu saja, tetapi kita identifikasi dulu permasalahannya, kemudian kita komunikasikan, kemudian barulah kita dengan beberapa pertimbangan kita baru bisa menentukan mana sekiranya dari permasalahan tersebut yang akan kita jadikan sebagai sebuah penyelesaian. Baik, Ibu. Jadi tidak serta-merta langsung kita mengambil keputusan begitu ya, Ibu, ya. Jadi itu bukan sebuah pilihan yang harus dipilih begitu saja gitu ya. Tapi harus kita gali Iya. Jadi istilahnya tadi ada langkah-langkah atau
prosedur gitu ya Bu ya? Ya, pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui ya pada saat kita akan mengambil sebuah keputusan. Terima kasih. Lebih lanjutnya mungkin hal-hal apa saja Ibu yang selama ini dianggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Ibu? Sebenarnya kalau kita di sekolah ini sering kan kita mengalami adanya sebuah dilema etika yang mana ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, sering kan menjadikan juga kita ajak bersama dengan teman-teman untuk kita berkomunikasi, berdiskusi, berkolaborasi bersama untuk mencari titik permasalahannya di mana, akar masalahnya apa, kemudian apa yang harus kita ambil keputusannya. Itu saya rasa itu sudah kita lakukan dan kita akan selalu melaksanakan itu dengan cara komunikasi, berinteraksi. Itu menurut saya sebagai cara yang efektif ya, dalam untuk kita menentukan sebuah pilihan mana yang harus kita pilih sebagai solusi dari permasalahan yang muncul. Dan jadi intinya kalau ada suatu dilema etika, yang pertama itu adalah komunikasi ya Bu yang intinya tadi. Setelah kita tahu identifikasi masalahnya, kemudian kita yang langkah berikutnya kita perlu komunikasi. Baik. Mungkin selama ini dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan, Ibu ada tantangan atau tantangan atau apa gitu ya Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi? Pasti tantangan yang paling sulit menurut saya itu adalah ketika kita berhadapan dengan banyaknya karakter yang berbeda. Karena setiap permasalahan kita pasti akan dihadapkan pada personal-personal tertentu, ya kan? Yang dimana setiap personal itu pastinya akan punya karakter-karakter yang kadang-kadang tidak semua orang itu bisa kita ajak berkomunikasi secara efektif begitu. Tetapi ada kalanya kita akan menemukan orang-orang yang mempunyai karakter yang kadang-kadang sulit untuk kita harus mengikuti ke apa kemauan kita, kadang-kadang menemukan kesulitan di situ. Nah, disitulah tantangan yang menurut saya cukup sulit karena kembali lagi dalam penyelesaian masalah kita lebih pada komunikasi yang kita kedepankan. Sehingga kita yang harus betul-betul pandai-pandainya kita untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan orang dengan tipe dan karakter yang berbeda tersebut. Kita itu satu keterampilan yang mungkin perlu kita kembangkan. Seperti halnya kita sebagai guru ya, kita dituntut untuk punya kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, tidak hanya sekedar kompetensi pedagogik maupun profesional. Nah, disitulah mungkin kita akan dihadapkan pada apa istilahnya menghadapi tantangan ini semacam itu. Luar biasa sekali Bu ya. Tentunya sebagai pemimpin memang bukan suatu yang mudah Ibu untuk menghadapi karakter para guru-guru itu ya untuk bisa memahami satu persatu yang satu yang harus kita kuasai. Mungkin ketika menghadapi dilema etika tersebut, Ibu ada tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian atau mungkin langsung penyelesaiannya itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya itu bagaimana Ibu? Mungkin ada waktu khusus? Kalau kita harus menentukan jadwal itu sepertinya kok tidak mungkin ya sebenarnya. Tapi lebih pada kondisional karena permasalahan itu akan munculnya kita tidak tahu permasalahan itu munculnya kapan. Sehingga kita akan upayakan bahwa setiap permasalahan yang muncul, baik itu dilema etika maupun itu tujukan moral, sebisa mungkin permasalahan itu kita selesaikan dengan secepatnya. Kalau bisa diselesaikan di tempat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan yang terjadi itu membutuhkan waktu untuk kita bisa menentukan penyelesaiannya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita butuh identifikasi dulu. Setelah itu kita butuh adanya komunikasi dulu. Kita gali dulu permasalahannya seperti apa.
Kemudian perlu kita pertimbangkan juga nanti apa yang akan terjadi jika permasalahan itu kita putuskan begitu saja. Itu yang mungkin akan menentukan waktu kapan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Atau kita ada jadwal untuk kita menyelesaikan masalah, sementara masalah itu munculnya bisa waktu. Jadi kembali lagi sesuai dengan permasalahan yang muncul, kemudian kita coba untuk menyelesaikan sebisa mungkin diselesaikan lebih cepat, tetapi tidak menutup kemungkinan ada butuh waktu yang mungkin akan lebih selesai. Tapi yang jelas penyelesaian itu kita harapkan penyelesaian yang dampaknya akan menjadi lebih baik, betul-betul menyelesaikan masalah. Baik, jadi memang ada kalanya kasus itu diselesaikan di tempat atau memang butuh jadwal khusus ya Bu, tergantung dari permasalahan. Terima kasih. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa Ibu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus yang terjadi? Jarang sekali saya bisa menyelesaikan masalah itu seorang diri, bukan. Apalagi kita di sekolah ini kita sebagai tim ya. Jadi banyak sekali permasalahan itu, kasus-kasus yang muncul itu kita menyelesaikannya adalah dengan dibantu oleh teman-teman. Penjenengan nggak sering membantu saya tentunya ya dengan tim kita di sekolah. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa kita ada pemangku kepentingan di luar instansi kita. Seperti misalnya ada komite sekolah, di mana penjenengan juga tahu sendiri begitu sering Bapak komite sekolah maupun anggota komite yang kadang-kadang terlibat di dalam pemecahan masalah yang ada di sekolah kita. Kemudian begitu juga dengan wali murid. Bahkan kemarin kita sempat ada masalah, pihak desa pun juga ikut berkomunikasi dengan kita, berkolaborasi dengan kita. Maka di situ tentu ada beberapa pihak yang pasti di dalam kita ada teman-teman guru dan tenaga pendidikan, ada komite sekolah, ada wali murid, ada tokoh masyarakat, dan ada mungkin dari dinas juga, ataupun ada pemangku kepentingan yang lain. Itu pasti akan kita. Itu luar biasa sekali. Jadi banyak-banyaknya kita berkolaborasi Bu ya dengan harus terkait pendidik. Ini Ibu mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik dari kasus-kasus yang selama ini sudah Ibu selesaikan itu atau pengalaman lah untuk Ibu itu bagaimana? Saya selama saya berdinas sampai sekarang, nah begitu juga ketika saya menjadi kepala sekolah, maka saya sangat mengedepankan komunikasi dan kolaborasi itu sebagai pengalaman yang sangat saya utamakan dalam saya menyelesaikan kasus-kasus yang saya hadapi. Sehingga cara kita berkomunikasi, berinteraksi, kemudian berkolaborasi itu menjadi satu keterampilan yang harus selalu kita asah supaya kita bisa menyelesaikan masalah apapun itu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali ini atas wawancara kita hari ini loh Bu, sungguh menyenangkan Ibu ya. Jadi Ibu dalam memimpin sebuah lembaga dalam menyelesaikan dilema etika dengan beberapa langkah, prinsip, juga banyak-banyak kolaborasi, komunikasi dengan sekitarnya. Terima kasih atas waktunya Bu Elo. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi saya khususnya Ibu, Ya. kemudian juga manfaat bagi lembaga SDM Sumberjo 01. Ya, dengan sama-sama semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bisa menjadi apa istilahnya pengalaman juga bagi jenengan. Kita selalu berkolaborasi juga ya untuk saling memberi dan menerima. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan progres penjaringan ke depan semoga sukses untuk di guru penggerak dan mampu menggerakkan komunitas kita terutama di intra sekolah ini dan tentunya untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu. Sama-sama kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Izinkan saya membuka Ibu CGP Angkatan 9. Di sini saya mengizin untuk wawancara panjenengan dalam rangka pemenuhan tugas, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ibu Wiwi memberikan waktu untuk wawancara kepada kami. Ini Bu, ini kan sekolah SDN Songgokerto 2 ya. Nah, ini berkenaan dengan dilema etika Ibu, dilema etika atau rujukan moral. Nah, mungkin Ibu selama ini sebagai pemimpin mungkin bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Ibu. Ya Mbak Anita, terima kasih sudah berkenan ke SDN Songgokerto 2 melakukan wawancara yang berhubungan dengan tugasnya sebagai JGP. Di sini tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, saya lihat dulu kasusnya itu bagaimana, kemudian kita kalau memang kasus itu perlu langsung penanganan, berarti saya harus langsung saat itu juga memutuskan bagaimana baiknya. Dan misalnya kasus itu berhubungan dengan masa depan anak, ya kalau memang tidak ada waktu untuk merundingkan dengan bapak ibu guru yang lain, ya langsung saja apapun yang terjadi saya serahkan kepada gurunya dan saya utus gurunya untuk langsung melaksanakan apa yang sudah saya putuskan. Kalau itu berhubungan dengan masa depan anak, kelanjutan depan anak di masa yang akan. Jadi bisa jadi Ibu mengidentifikasinya itu Bapak Ibu guru langsung di tempat suruh menyelesaikan begitu ya Bu ya. Mungkin kalaupun berhubungan dengan masa depan itu mungkin perlu waktu atau bagaimana, itu seperti itu ya Bu ya. Kalau memang perlu waktu kita rundingkan dulu dengan Bapak Ibu guru. Kalau memang waktunya sudah mendesak dan harus hari itu harus segera diputuskan, ya langsung saya putuskan. Kalau mungkin berhubungan dengan kehidupan anak di masa yang akan. Baik Ibu. Oke. Terus Bu Wiwi sebagai pimpinan di sini mungkin bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan tersebut Bu. Ya, saya akan mempertimbangkan mana yang memiliki maslahat lebih banyak, bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya. Hal yang memiliki maslahat lebih banyak yang akan saya utamakan. Tentu saja ini tidak mutlak ya. Dalam beberapa kasus kadang kita perlu mempertimbangkan aspek yang memiliki masalah. Kadang terkesan ada yang merugikan, tapi yang bersangkutan kami utamakan karena sisi kemanusiaan. Jadi dilihat juga dari sisi kemanusiaannya gitu. Mungkin Ibu dalam mengambil keputusan tersebut punya langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini Ibu. Saya akan mengumpulkan informasi yang mendalam terlebih dahulu. Sebisa mungkin tidak termakan informasi yang katakanlah hoax istilah sekarang ya. Kemudian kalau saya melakukan itu nanti keputusan saya ambil kemungkinan besarnya tidak akan tepat kalau langsung, tapi saya akan mendalami terlebih dahulu masalahnya. Jadi langkah-langkahnya jadi kita dalami dulu seperti itu ya Bu ya.
Tapi mungkin hal-hal apa saja ya yang Ibu selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Ibu? Saya akan menemui orangnya yang memiliki kepentingan di dalamnya, kemudian saya ajak berdiskusi, omong-omong, ya. Kemudian saya harapkan agar keputusan yang dihasilkan nanti juga melibatkan banyak pihak, terutama pertimbangan-pertimbangan dari Bapak Ibu guru yang tahu tentang informasi dari yang bermasalah. Jadi tidak bisa khusus untuk mengambil keputusan. Mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan Ibu juga menemui sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, Ibu. Adakah tantangannya? Tantangannya kalau memang itu merugikan yang bermasalah, misalnya ya, saya abaikan langsung saja. Kalau misalnya itu menguntungkan untuk yang bermasalah, untuk menguntungkan maksudnya itu sangat dibutuhkan oleh yang bermasalah itu untuk kedepannya, ya langsung saya ambil keputusan sendiri. Kalau misalnya yang lain berusaha memberi seperti ini, kalau itu tidak menguntungkan bagi yang bermasalah, ya saya abaikan. Jadi tetap seperti tadi sisi kemanusiaan yang saya utamakan. Dalam pengambilan keputusan, Ibu pernahkah menjadwalkan ya atau tata kala atau jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin langsung menyelesaikannya tadi di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, Ibu? Untuk jadwal atau tata kala itu, kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya itu harus segera diambil keputusan, tidak akan menunggu waktu lama lagi, tidak menunggu waktu kapan tepatnya itu, tetapi harus langsung saya putuskan saat itu juga. Tetapi kalau misalnya tidak mendesak, akan saya pertimbangkan dulu dengan Bapak Ibu guru, kita jadwalkan nanti menunggu waktu yang tenang untuk memberi keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan tadi, kalaupun mendesak langsung di tempat itu juga ya, langsung diselesaikan. Tapi kalau tidak harus ada pertimbangan dari Bapak Ibu guru dan pihak terkait ya, Bu, untuk menyelesaikannya. Bagus sekali. Mungkin ada seseorang, Ibu, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah, faktor yang pertama yaitu pengalaman dari beberapa masalah yang pernah saya hadapi. Kemudian yang kedua yaitu dengan pertimbangan dari Bapak dan Ibu guru. Walaupun saya sudah berpengalaman, tetapi kalau untuk memutuskan suatu masalah yang berhubungan dengan sekolah ini, ya harus saya pertimbangkan dengan Bapak Ibu. Bisa sekali, Ibu. Mungkin dari semua hal yang sudah disampaikan, ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bu Wiwi sebagai kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika ini, Bu? Ya, yang pertama, selalu kita ingat kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Begitu juga dengan saya di sini, mungkin saya tidak bisa menuruti semua keinginan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kemudian yang kedua, sebagai pimpinan saya harus berani mengambil keputusan demi kebaikan bersama. Misalnya untuk yang bermasalah tadi, ya kita lihat juga untuk masa depan yang bermasalah tadi. Itu ketiga, seiring dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan, membuat saya memiliki lebih banyak sudut pandang dalam penyelesaian masalah. Wah, luar biasa sekali, Bu Wiwi. Mungkin dalam pengambilan keputusan sebagai
seorang pemimpin juga bukan hal yang mudah begitu ya Bu Wiwi. Harus mungkin tadi Bu Wiwi sudah menjelaskan banyak sekali, harus ada prosedurnya, langkahnya. Tidak hanya bisa serta-merta diputuskan sendiri nanti ya Bu Wiwi. Ya, Perlu banyak banyak pertimbangan. pertimbangan dan melihat situasi juga. Terima kasih, mungkin itu saja Bu Wiwi wawancara dari saya selaku CKP Angkatan 9. Terima kasih atas waktunya. Semoga wawancara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semangat Amin, Ibu. amin, amin. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang.